you see that I'm mad. Don't do nothing stupid. You hear me? Dad. Halo, Movie Blitzer. Kali ini Movie Blitz akan menceritakan alur film berjudul Nobody, yang dirilis April tahun 2021. Disutradarai oleh Ilya, film ini dibintangi oleh Bob Odenkirk sebagai Hutch Mansell atau Mr. Nobody, Connie Nielsen sebagai Rebecca Mansell, istri dari Hutch, Alexei Serebryankov sebagai Yulian Kuznetsov, Christopher Lloyd sebagai David Mansell, ayah dari Hutch, dan Gage Munro sebagai Black Mansell, anak laki-laki dari Hutch bersama dengan Paisley Chadorat sebagai Semi Mansell, anak perempuan Hutch. Film ini memiliki total durasi sepanjang 92 menit. Seperti apa kisah Mr. Nobody? Yuk simak setelah intro berikut ini. Cerita bermula dari Hutch yang sedang di ruang interogasi bersama seorang pria dan wanita. Saat ditanya siapa ia sebenarnya, Hutch menjawab, cerita lalu berlanjut dengan flashback pada keseharian Hutch bersama keluarganya. Sampai pada suatu malam, Hutch mendengar suara orang yang sedang membongkar pintu rumahnya. Ternyata itu adalah dua orang pencuri. Saat Hutch akan menelpon polisi, pencuri itu tiba-tiba menodongkan senjatanya. Hutch melihat tato di tangan pencuri itu. Datanglah Black, anak laki-laki dari Hutch, dan menghajar pencuri itu. Tetapi bukannya melawan, Hutch menyuruh anaknya untuk membiarkan pencuri itu dan jangan melawannya. Pencuri itu pun pergi dengan uang curian yang tidak seberapa dan jam tangan milik Hutch. What the fuck, Dad? Tak lama kemudian, polisi lalu datang ke rumah Hutch. Believe I let this happen. Look, you did the right thing. You know, if that was my family. So, I have to do a report on a veteran? Keesokan harinya istri dan anak laki-lakinya menunjukkan sikap berbeda pada Hutch, mungkin karena Hutch memilih untuk tidak melawan pencuri semalam, yang membuat mereka kecewa pada Hutch sebagai seorang ayah. Have a great day. Good morning, Charlie. Kabar tentang kejadian semalam beredar luas dengan cepat. Di tempat kerja, teman Hutch yaitu Charlie menanyakan kejadian semalam. Hutch tak bisa menyangkalnya, lalu Charlie memberikan Hutch senjata untuk menjaga diri dan keluarganya. Pretty safe. Safety's on. A fucking bullet to the brain, man. So, take it. Tetapi, Hutch malah menyimpan senjata itu di kulkas di ruang kerjanya. Look, let's talk about you want to buy this place. Lalu bosnya datang dan membicarakan tentang Hutch yang ingin membeli tempat tersebut, dan bosnya mendukungnya. Hutch mengunci ruang kerjanya, dan menghubungi seseorang dengan alat komunikasi rahasia di lemarinya. Di percakapan itu Hutch menjelaskan kejadian semalam. Hutch mengetahui mulai dari jenis pistol milik kedua pencuri itu, dan ia juga tahu kalau pistol milik pencuri itu kosong. They were scared. Empty. Itulah yang menjadi alasan kenapa Hutch tidak melawan. What they get? Not much, just a couple bucks. Singkat cerita, sepulang kerja Hutch datang ke panti jompo untuk mendatangi ayahnya. You been eating? What? You okay? Do you remember who we used to be, Hutch? Pulanglah Hutch ke rumah, dengan pikiran yang masih berisi kejadian semalam dan kekecewaan keluarganya karena ia membiarkan pencuri itu pergi begitu saja.
You can't find what? Saat akan makan malam, anak perempuannya yang masih kecil menanyakan gelang kucingnya yang hilang di wadah tempat pencuri semalam mengambil uang. I'm sure it'll turn up somewhere. Hutch yang tak tahan dengan ucapan putri kecilnya lalu pergi dari rumah. Ia kembali ke panti jompo ayahnya, dan mengambil senjata miliknya. Ternyata Hutch adalah mantan agen penyelidik FBI. Hutch lalu pergi, ia mendatangi satu persatu pembuat tato dan menanyakan gambar tato yang ia lihat di tangan pencuri malam itu. Who are you? Sampai akhirnya, ia mendapat perlakuan tidak baik di salah satu pembuat tato. Hutch hampir dikepung, namun salah seorang yang mengetahui siapa Hutch sebenarnya pergi ketakutan yang membuat semua orang di sana menjadi segan. How can I help you? Send me in the direction. Si pemilik toko lalu memberikan alamat si pencuri itu. Hutch mendatangi rumah si pencuri. The watch. Ia meminta kembali arlojinya, dan meminta gelang kucing milik anaknya. Pencuri itu mengembalikan arlojinya, tetapi tidak mengetahui gelang kucing yang Hutch tanyakan. Mendengar suara bayi menangis, Hutch lalu pergi dengan perasaan menyesal. Di bis saat perjalanan pulang, Hutch bertemu sekelompok orang mabuk yang ingin bermacam-macam dengan perempuan dalam bis. Hutch meluapkan emosinya dengan menghajar mereka semua. This girl's gonna get him. A girl alone on a bus, Mike? Just fucking stupid. I'm gonna fuck you up. Dan Hutch berhasil menghajar semuanya. Cerita beralih ke Julian, yang merupakan penjaga perusahaan bernama Oksak. Ia datang ke tempat hiburan untuk membicarakan bisnis Oksak bersama kliennya. Есть некоторые нюансы. Вот какого хера? Но он такой же русский, как мы с вами. Да. Julian lalu mendapat telepon. Julian kemudian datang ke rumah sakit. Вообще делал в автобусе. Ternyata salah satu dari sekelompok orang yang dihajar oleh Hutch di bis adalah adik dari Julian. Julian lalu melacak siapa yang telah menghajar adiknya. How can I find this man? Sementara itu, keesokan harinya, Hutch dengan perasaan yang sudah lebih baik menjalankan aktivitas sehari-harinya seperti biasa. Hutch kemudian mendapatkan telepon dari seseorang yang memberitahunya, kalau salah satu dari sekelompok orang yang ia hajar adalah adik dari Julian. Hutch menghiraukannya. Saat di kantor, kemudian Hutch mendapatkan pesan dari temannya untuk datang ke sebuah barber dan menemuinya. Hutch pun datang ke barber. Temannya lalu menjelaskan siapa Julian sebenarnya, dan berpesan agar Hutch berhati-hati. Short story long. He's as bad as that. He's a bad guy. Sementara itu, Julian sedang melacak informasi tentang Hutch bersama dengan sekretarisnya, dan mendapatkan informasi tentang Hutch. Julian lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa Hutch ke hadapannya hidup-hidup. Malam harinya, sekelompok orang yang diperintahkan Hutch mendatangi rumah Hutch dengan senjata lengkap. Hutch segera menyuruh istri dan anak-anaknya bersembunyi di basement. Kemudian, melawan mereka semua dengan tangan kosong. Beberapa orang berhasil Hutch bunuh. Tetapi, akhirnya mereka berhasil meringkus Hutch dan membawanya pergi.
Dengan pengalamannya sebagai mantan agen FBI, Hutch berhasil kabur dan membunuh semua yang ada di mobil. Segera Hutch kembali ke rumahnya, dan menyuruh istri dan anak-anaknya untuk pergi. I'll take the kids somewhere safe. Setelah keluarganya pergi, Hutch membuka semua senjata yang ia sembunyikan di rumah. Kemudian ia membakar rumahnya untuk menghilangkan jejak dan mencuri mobil tetangganya. Hutch pergi ke tempat kerjanya, dan membeli semua properti perusahaan itu dengan tabungan emasnya. Sementara itu, Julian melihat berita kecelakaan mobil yang menewaskan semua anak buahnya. Hal itu membuat ia marah, dan berencana mengumpulkan semua anak buahnya untuk membunuh Hutch. Keesokan harinya, Hutch menyiapkan jebakan di tempat kerja yang sudah ia beli. Dan malam harinya kemudian Hutch mendatangi markas Offsak milik Julian dan membunuh semua pegawainya. Tak hanya itu, Hutch juga membakar semua uang yang ada di sana. Setelah itu, Hutch datang ke tempat hiburan di mana Julian sedang ada di sana. Julian bersama anak buahnya yang menyadari kedatangan Hutch, langsung mengepung dan menodongkan senjata pada Hutch. Namun, ternyata di tangan Hutch terdapat bom yang siap diledakkan. Semua anak buah Julian lalu mundur dan pergi, karena Hutch ingin berbicara empat mata dengan Julian. Hutch mengatakan ia telah membakar Offsak dan membunuh semua pegawainya. Julian sangat marah. Tetapi Hutch meminta untuk mengakhiri semuanya, dan jangan lagi memperpanjang masalah itu. Hutch kemudian pergi, dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Hutch membawa Julian dan anak buahnya ke tempat ia bekerja. Sempat tersudut, Hutch kemudian dibantu oleh temannya dan sang ayah yang sudah berada di sana juga. Julian dan anak buahnya masuk ke bangunan itu, yang tanpa mereka sadari sudah terdapat banyak jebakan di sana. Hutch, ayah, dan temannya menghabisi anak buah Julian sampai tak bersisa. Sekarang tinggal hanya Julian, dan Hutch membunuhnya. Setelah berakhir, ayah dan temannya lalu pergi. Dan tak lama kemudian datanglah polisi ke sana. Cerita pun diakhiri dengan Hutch yang sedang diinterogasi seperti di awal. Dan selesai. Oke, Movie Blitzer, itu adalah rangkuman film Nobody. Secara keseluruhan film ini menarik untuk diikuti, serta bumbu komedi yang cukup berhasil membuat kita untuk tetap mengikuti ceritanya. Hanya saja, film ini admin rasa kurang menegangkan karena konflik yang kurang greget pada tokoh utama Hutch. Jalan yang dilalui Hutch untuk melawan Julian sebagai peran antagonis pun terlalu mulus.
Oke, jangan lupa dukung channel Movie Blitz dengan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita film menarik lainnya dari Movie Blitz. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.